Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer atau diagram. Mekanisme pengiriman data di sini yaitu proses pengiriman data dalam jaringan mengikuti model OSI atau TCP per IP secara umum. Melalui tahapan berikut, application layer, user membuat data, contoh kirim email, terus akses web. Yang kedua itu adalah transport layer, yaitu data dipecah menjadi segmen TCP dan UDP. Pertama itu TCP ada koneksi dan pengecekan error. Terus di sini ada UDP tanpa koneksi atau bisa bilang lebih cepat. Terus yang ketiga itu adalah network layer atau biasa yang dibilang dengan IP address. Di sini menambahkan alamat IP address sumber dan tujuan atau bisa disebut dengan source address dan DST address. Di sini ada data link layer, terus menambahkan MAC address dan membentuk frame. Yang kelima adalah physical layer, yaitu data dikirimkan dalam bentuk sinyal, seperti listrik, cahaya, atau gelombang radio. Di sisi penerima, prosesnya dibuka kembali. Seperti ini contohnya, diagram proses pengiriman datanya. Ada application layer, terus menuju ke transport layer, terus menuju lagi ke network layer, terus lagi ke data link layer, dan yang terakhir ada di physical layer. Dari physical layer ini, kita media transmisinya bisa kabel atau wireless. Setelah physical layer ini, maju ke data link layer, terus network layer lagi, terus transport layer, terus ke application layer. Ini dari sisi pengirim, ini dari sisi penerimanya. Jadi harus ada balikan. Kalau dari pengirim ini ada ngirim paket ke sini, dari sisi penerimanya harus ada balikan juga ke sisi pengirimnya. Seperti itu. Komponen utama yang dilibatkannya yaitu seperti klien dan server, ada NIC, biasa disebut dengan Network Interface Card. Terus ada switch, di sini ada router, terus ada media transmisi atau biasa dikenal dengan kabel. Terus protokolnya itu adalah TCP, IP, HTTP, dan lain-lain. Yang kedua itu ada proses encodingnya dan modulasi data. Di sini ada encoding data. Encoding data adalah proses mengubah data digital menjadi sinyal digital. Contoh teknik encoding yaitu NRZ, non-return to zero. Manchester encoding 4, 4B atau 5B. Contohnya data di sini ada 10, 11. Diubah menjadi sinyal listrik sesuai metode encoding. Modulasi data. Modulasi digunakan jika data dikirim melalui media analog, misalnya wireless. Teknik modulasinya yaitu ASK, Amplitude Shift Keying. FSK, Frequency Shift Keying. PSK yaitu Phase Shift Keying. QAM adalah Quadrature Amplitude Modulation. Contohnya seperti WiFi menggunakan QAM. Fiber optik menggunakan modulasi cahaya. Mengapa terjadi bit error? Bit error terjadi ketika bit yang diterima berbeda dari bit yang dikirimkan. Contoh, 101, 101 itu yang dikirimnya. Terus yang diterimanya adalah 100, 101. Satu bit berubah. Contohnya seperti itu. Penyebab bit error di sini adalah noise atau gangguan listrik. Yang kedua ada bisa jadi interferensi sinyal yang kalau dari access point itu ada eh, persamaan channel. Dan yang ketiga di sini adalah redaman. Kalau redaman itu biasanya ada di fiber optik. Di sini ada keempat ada crosstalk, yang kelima adalah kerusakan kabel, dan yang keempat jarak terlalu jauh. Jarak terlalu jauh biasa terjadi di kabel UTP. Kalau di FO harusnya soal jarak tidak menjadi masalah. Yang terakhir ada collision pada jaringan lama. Di sini ada metode meminimalkan bit error. Beberapa cara untuk mengurangi bit error, error detection, parity bit, ada checksum, ada CRC, cyclic redundancy check. Di sini ada error correction juga.
eh yaitu diantaranya ada Hamming Code Forward Error Correction atau biasa yang disingkat FEC. Cara teknis di jaringan yaitu gunakan kabel berkualitas Cat6 atau fiber optik. Terus gunakan shielding, terus perpendek jarak kabel apabila menggunakan kabel UTP, terus gunakan repeater, terus atur power sinyal wireless biar tidak terjadi interferensi, terus gunakan TCP karena ada retransmission. Di sini ada penyebab delay dan cara meminimalkannya adalah jenis-jenis delay dulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang processing delay, yaitu waktu perangkat memproses paket. Terus selanjutnya ada queuing delay, yaitu waktu menunggu dalam antrian. Transmission delay, yaitu waktu untuk mengirim seluruh bit ke media. Rumusnya seperti ini. Transmission delay sama dengan ukuran data atau bandwidth yang dikirim. Terus propagation delay yaitu waktu tempuh sinyal di media. Rumusnya adalah propagation delay, jarak, dan kecepatan sinyal. Di sini cara meminimalkan delay-nya yaitu adalah dengan cara upgrade bandwidth yang pertama, terus gunakan QoS atau Quality of Service, terus selanjutnya gunakan perangkat yang lebih cepat, terus kurangi hop, routing terlalu jauh, terlalu banyak routing, terus gunakan fiber optik karena fiber optik di sini tidak menjadi masalah ya kalau misalkan jaraknya mau jauh, mau dekat. Terus optimasi optimasi routing, tidak terlalu banyak routing tapi optimal. Terus gunakan load balancing agar bandwidth-nya itu sesuai, tidak besar sebelah. Itu bisa digunakan dengan load balancing. Kalau mau, saya bisa buatkan versi dalam bentuk eh mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.